Hai teman-teman, selamat datang di channel aku. Sebelumnya tolong subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau bikin konten yang baru, yaitu tentang sharing aja ya, sharing sama teman-teman. Di sini aku juga punya bintang tamu. Bintang tamunya teman aku sendiri yang sangat gorgeous, sangat gorgeous dan ibu yang top banget. Ayo Oh, perkenalkan. Assalamualaikum semua. Nah, kenalin nama aku Fitri, Mm-mm. si ibu ibu. Ibu Fitri ini teman seperjuangan waktu masih kuliah dan sekarang punya 2 anak, sama ya kita ya Bu ya, 2 anak, masih kecil-kecil juga. Tapi kita harus meskipun punya anak, Riwo, kita harus tetap apa Bu? Apa sih namanya teh? Apa? Beraktivitas, Harus berkreatif. beraktif gitu, harus Oh produktif iya maksudnya. dong. Mm-mm. Pasti Produktif. Nah, produktif. sekarang kita mau apa nih Bu yang viral nih? Yang viral tuh ini loh Bu, jadi kan beberapa adalah sebulan ke belakang lah ya, ada dia tuh kayak influencer gitu ya, Nah, influencer dia tuh nggak tahu apa sih, kuliah atau apa gitu ya, di Jerman gitu, sama suaminya gitu. Yang bikin kontroversi itu ini, eh, dia memutuskan untuk tidak punya anak gitu, alias child free gitu. Mungkin itu kan untuk anak-anak zaman sekarang kan, yang baru nikah-nikah juga kan banyak yang memutuskan untuk itu. Kan kalau kita kan bukan anak-anak zaman sekarang ya Bu, kita udah kita udah kita udah suhu. Maksudnya ya kita kan bukan milenial gitu ya. Nah, tapi kan juga pengen kita bahas gitu. Yang pengen kita bahas tuh dari segi pertama, dari segi apakah keputusan itu sudah benar. Yang kedua, dari segi agama juga apakah itu apa namanya, bisa dibenarkan gitu ya. Dan yang ketiga, apa sih dampaknya kalau kita tuh memilih untuk child free gitu. Nah, kita bahas yang pertama dulu aja ya. Apakah keputusan untuk child free itu sudah betul? Menurut Ibu gimana? kalau itu kan beda-beda ya, Bu Mm-mm. ya. Apa namanya? Setiap orang punya prinsip kan masing-masing. Iya. Kalau kalau dari sudut pandang agama, Mm-mm. agama Islam, kita kan Islam ya, udah Iya. jelas itu 100% salah, benar nggak, Mm-mm. kecuali misalnya ada penyakit-penyakit yang ya penyakit lah, ada alasan penyakit itu Mm-mm. pasti diperbolehkan kan, misalnya kalau kalau hamil nanti kitanya bisa meninggal gitu, Mm-mm. kitanya beresiko apa tidak terselamatkan apa segala macam, itu pasti diperbolehkan. Tapi kalau misalkan untuk karena males gitu Mm-mm. kan punya anak, karena nggak punya duit Ribet apa gitu ya Bu. gimana, ribet, itu kayaknya enggak deh. Dalam Islam 100% pasti nggak boleh, nggak ada Mm-mm. hadis atau segala macam riwayat yang tidak ada apa yang memperbolehkan kita supaya tidak punya anak gitu. Bahkan untuk KB pun kan sebenarnya kontroversi ya. Mm-mm. Kalau ada yang memperbolehkan, ada yang Mm-mm. tidak boleh gitu. Mm-mm. Itu kontroversi sebenarnya KB, apalagi ini memutuskan gak punya anak itu kan Mm-mm. masih menurut aku. Mm-mm. Nah, kalau misalnya eh karena masalah ekonomi gimana? Misalnya bukan ekonomi sih, kalau misalnya untuk anak zaman sekarang kan biaya anak tuh besar gitu. Kalau untuk zaman sekarang gimana? Mendingan duitnya dipakai ke salon gitunya daripada beli susu mereka. Oh, bisa. Tapi ya kan nggak tahu ya anak-anak zaman sekarang ya, maksudnya keputusan kayak gimana gitu. Kalau kita sendiri kan, kita emang pengen ya, malah justru kita tuh pengen gitu punya punya anak gitu kan, kita untuk meneruskan keturunan gitu ya. Nanti Nah, terus ada mm-mm.
buat amal jariah. Nah Buat itu milenial betul. tuh harus mikirin loh, jangan dunia aja, ya benar nggak Bu? Iya iya. Harus kita ada amal jariah. Salah satu amal jariah itu terletak di anak soleh yang kita didik ya. Kalau kita nggak punya anak, nanti kalau kita meninggal siapa coba yang ini, yang ngedoain, yang memberi kita amalan-amalan yang menyelamatkan kita di akhirat, kan siapa ya? Nggak ada. Nah itu sih intinya mah, kalau di Islam tuh sebenarnya untuk amal jariah kita aja gitu, punya anak tuh. Emang Untuk sunnah Rasul kan. Sunnah Rasul ya, apa namanya? Kalau untuk anak milenial yang berpikiran males, ribet gitu, mungkin dia belum tahu ilmunya mungkin ya. Oh iya. Belum tahu apa namanya, ilmu agama. Pasti kan ya, kalau udah tahu ilmu agama, aku pikir sih nggak akan kayak gitu sih ya Bu ya. Iya Kalau sih. menurut aku, Tapi orang kalau yang dari tapi orang yang ngomong ini terpelajar loh Bu. Masa sih Nggak, bisa kayak gitu? apa sih si orang ini, aku juga nggak tahu ya si orang ini agamanya apa sih. Ih, Muslim maaf. pakai jilbab dia. Oh dia Muslim. Muslim pakai jilbab segala macam. Alasan dia teh apa? Apa? Alasannya dia kan Muslim, otomatis sudah tahu dong harusnya gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin karena pilihannya dia juga. Pilihan kan, namanya pilihan kan bebas aja. Mau misalnya kan ini badan aku gitu, mau gimana itu kan punya aku gitu. Gitu. Mm-mm. Ya mungkin dia Gak mau ya kan ribet sama orang lain gitu. Misalnya kan kalau nih di Indonesia kan gini, baru nikah. Kapan nih punya anak gitu. pertanyaan gitu ya. Bas punya anak pertama, kapan punya anak yang kedua, misalnya kayak gitu. Nah waktu itu pernah lihat wawancaranya dia tuh nggak mau ribet sama pertanyaan itu gitu. Iya sih, nggak tahu juga sih ya, kalau nggak tahu juga sih dia kenapa berpikiran seperti itu. Ya mungkin harus konsultasi dan nanya psikolog. Bener nggak? Ya mentalnya kurang kuat ya kan? Emang sih bukan menggampangkan. Oh kamu mah gampang gitu misalnya. Misalnya kalau kita belum punya anak sih selalu tanya kapan gitu. Pasti buat kita yang udah punya anak kan, kamu mah udah nggak gampangin gitu kan. Gampangin gitu, maksudnya berarti dia tuh harus lebih sharing gitu ke ke psikolog gitu. Bener nggak? Curhat gitu, apa sih namanya, supaya bisa menerima pertanyaan-pertanyaan seperti itu, gimana menghadapinya segala macam. Berarti kan dia belum kuat mental dong. Bener nggak? Ya karena mungkin anak zaman sekarang kan beda ya Bu, umur juga masih muda. Masih ya itu kalau menurut aku sih paham yang sangat menyesatkan sih Bu, itu kurang bagus ya diikuti buat aku pribadi nih ya. Kalau misalnya coba deh kalian pikir gini, paham yang child free ya. Nah kalau misalkan semua orang anak milenial ini di dunia misalnya dengan mengikuti pahamnya dia, ya punah, benar nggak? Dunia habis tuh, nggak akan ada lagi ya. Kalau misalkan meninggal ya kan, dua-duanya meninggal, nggak ada lagi keturunan yang baru dong, bener nggak? Iya, ya itu kan yang ketiga tadi ya, poin yang ketiga itu dampaknya, mungkin ya dampaknya seperti apa gitu. Itu kan lebih ke apa sih, hak individu juga sih Bu. Mungkin dia mikirnya seperti itu gitu. Mungkin ada beberapa orang yang mikir, ya gimana saya dong, saya ini juga hidup saya, kenapa Anda yang ngatur gitu. Mungkin ada juga yang mikir kayak gitu, bisa jadi. Iya sih, tapi kalau menurut aku, kalau emang itu haknya dia terserah, tapi jangan diumbar di medsos. Kalau menurut aku, emang itu kan privasi dia, misalnya terserah gue mau punya anak atau enggak, tapi jangan
menyebarkan paham ke yang lain sih kalau menurut aku gitu. Jadi kan kalau ada yang ngikutin kayak gitu pahamnya gitu ya, yang menurut aku kurang bagus gitu, nggak bagus lah ditiru, itu kan sangat merugikan gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Iya. Jadinya gini, kalau misalkan ya oke lah nggak mau punya anak gitu ya, nanti di mana kalau udah tua, kerasanya nanti udah tua, siapa yang mau ngurus kita? Saudara kan belum tentu ada yang baik gitu ya. Kadang kan ada keperluan masing-masing dengan keluarga masing-masing, benar nggak? Iya. Yang bisa mengurus kita tuh ya, kalau dikala kita sedang kesusahan, apapun bentuknya itu pasti pertama orang tua ya. Nah kalau orang tua udah meninggal, selanjutnya saudara kandung gitu ya. Nah, kalau saudara kandung sudah berumah tangga segala macam, pasti kan sibuk dengan urusan masing-masing. Iya. Nah, selanjutnya anak kita ya sahadeui bener teu, ya kan? Iya, iya sih. Ya ke masa tua gitu kan. Ke masa tua sama ya ke peradaban aja gitu. Kalau misalkan ya terus kalau ya gitu ya seperti apa, kalau misalkan semuanya berpaham gitu ya habis dong populasi, bener nggak? Iya sih, dan salahnya itu karena yang bilang tuh influencer gitu. Jadi banyak yang notice juga, oh kok gini sih, sempat jadi kontroversi gitu kan kemarin tuh. Nah kan Gitu. kita kan sebagai orang tua ya, kita sebagai ibu gitu ya. Apalagi saya pas awal lihat pernyataan seperti itu, nah sih ayah nu bisa mikir gitu. Nah sih jadi kan kita pertanyaan pengen sharing juga gitu sama ibu-ibu yang seumuran lah ya, yang udah mempunyai anak-anak gitu ya. Ada loh zaman sekarang yang memutuskan untuk seperti itu gitu. Apa nggak tahu gitu ya akibatnya seperti apa gitu atau gimana gitu. Ya aku pikir sih dia pertama sih dia harus ke psikolog sih menurut aku. Siapa tahu bener jadi gini loh, orang nggak mau punya anak ya, pertama kan dia alasannya itu ya karena nggak mau ribet, nggak mau apa segala macam. Tapi siapa tahu dia ada lupa gitu. Apa sih apa ya ada disebutnya kalau misalkan trauma masa lalu gitu. Misalnya kita nggak tahu ya, kita kan nggak tahu ada apa di belakangnya gitu. Nah gitu, trauma masa lalu tuh bisa menyebabkan juga loh. Misalnya punya ribet, punya anak, atau misalnya pas kecilnya ibunya sering disiksa sama bapaknya gara-gara ada anak atau segala macam gitu ya. Nah itu harus menurut aku. Jadi nggak normal sih menurut aku mah, nggak normal sih kayak gitu. Tapi dia kan sekarang kan tinggalnya di luar negeri. Kalau di luar negeri itu normal. Oh nggak punya anak tuh di luar negeri normal gitu. Normal lah. Kalau di luar negeri. Aku sih nggak kalau update luar negeri ya. Maksudnya kan beda beda budaya gitu kan. Ya. Oh gitu. Oh jadi dia, aku nggak tahu sih soalnya. Oh jadi dia tinggalnya di luar negeri. Jadi tinggalnya di luar. Tapi orang Indonesia gitu. Pahamnya banyak yang gitu. Apa mungkin karena lingkungannya kayak gitu? Berarti tapi dia mah kabawakeun gitu. Makan teh maraneh tak kudu jeung anu ahli surga. Bener teh. Amin. Jadi kan bisa membawa kita ke jalan yang benar ya. Berarti dia mah kayaknya ya terbawa arus namanya. Terbawa arus suasana di luar negeri. Ya bisa jadi. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada nih di sekitar kita aja, di sekitar keluarga, misalnya di sekitar ibu ya, misalnya ada yang baru married lah, baru-baru tapi nggak mau, maksudnya bukannya dia Chelsea, cuman aku mah nggak mau punya anak dulu, pengen berkarir dulu, gimana tuh?
Cuma normal sih ya kalau di sini. Tapi kalau menundanya lama itu gimana? Ya kalau bukan menunda lama, merenang emang gak mau punya anak gitu. Kedai lah anak mah gitu. Nikmati heula gitu. Waktu-waktu Ya berdua kalau gitu. nah kalau aku masih terserah aja, nggak mau yang jadi ustazah gitunya. Kamu tuh jangan gini. Enggak lah ya, hidup dia ya terserah sih. Cuman gitu kadang kan kita mah ngomongnya di belakang gue. Saya kok kenal pembuka anak gitu. Aku mau gering anu ngurus, paling gitu aja sih pikirannya kan. Aneh aja gitu. Tapi kalau misalkan tinggalnya di Indonesia mah kayaknya enggak sih, Cik. Iya ya. Untuk apa sih paham kayak gitu kayaknya emang mungkin ya mungkin ya pas awal-awal ya udahlah jangan punya anak dulu, tapi kayaknya kalau misalkan nanti dia sudah merasakan apa pernikahan yang cukup lama, terus ngelihat teman-temannya sebayanya dia punya anak, ya terus kumpul dia mereka tuh bawa anak minder gitu ya. Terus ngelihat ya anak lucu gitu, pastilah kalau cewek mah ada ya rasa pengen punya anak. Kalau ngelihat bayi kan siapa sih kalau yang nggak ngelihat bayi nggak gemes gitunya. Kalau di Indonesia mah kayaknya nggak terlalu nggak terlalu bakal lama gitu, paling ya pas di awal-awal merit aja. Pasti dia juga pengen sih gitu, kecuali ya tadi ada apa sih namanya trauma, emang dia ada gangguan psikologis gitu. Tapi saya pernah punya pengalaman kayak gini. Jadi waktu beli sesuatu lah makanan gitu ya, udah gitu si penjualnya tuh iseng gitu ya, Neng putra muhun garu sabaraha 2. Oh dua-duana putra muhun. Nah teu hoyong nambih deui hiji istri. Udah gitu henteu Pak atos we sakieu heula kata aku teh ya. Udah gitu dia bilang gini, Neng hiji deui atuh Neng istri, janten ke upami atos sepuh teh cenah aya anu ngurus. Masa sih harus seperti itu? Itu tuh sistem patriarki di Indonesia tuh seperti itu. Ya itu sih. Nah itu sih apa namanya tantangan berumah tangga ya. Kita harus bisa menghempas komentar jahiliyahnya, komentar jehol, bener. Iya. Kuma urang, gitu. Bukan anak laki, mau anak perempuan. Kalau misalkan gimana didikan kita kan, kalau misalkan anak laki-laki didikan kitanya bener, ya pasti ngurus lah, pasti sayang lah sama ibu, ya kan bener. Apalagi anak laki sepanjang hidupnya dia bertanggung jawab pertama adalah ibu, bukan istrinya. Jadi nggak mungkin kalau misalkan anak laki-laki terus menelantarkan gitu, kecuali ya didikan kitanya nggak benar ya bisa jadi gitu kan. Itu aja sih ya, itulah pokoknya. Aku juga awal-awal nikah gitu loh, kan aku nggak langsung hamil ya, ada juga waktu 1 tahun lah. Nah dari pas setelah nikah kan pasti ya pertanyaan teh, kapan hamil, kapan punya anak, udah isi belum, pasti kan gitu kan. Itu tuh pertanyaan memang yang membatin gitu ya, pengen males jawabnya. Sampai aku sama suami mah santai sih sebenarnya, aku sih yang ini mah ya promil sana sini segala macam, ngabisin duit kan, promil teh lumayan ya. Dan akhirnya mah bukti dengan sendirinya karena biayanya lumayan ya promil teh kan. Jadi ya udahlah sedikasih. Nah karena jadi gini, pas awal-awal stres mikirin omongan orang makin stres kan, makin susah hamil. Pas di bawah santai go with the flow, jadi mikirnya bodo amat lah, udahlah aku kerja sambil itu tuh buka si hijabku, bikin kerudung kan, itu sambil kerja itu buat ngilangin stres aku loh, biar nggak ada waktu
nggak ada waktu untuk mikirin pengen punya anak. Jadi kan pulang kerja ngurusin orderan, pulang kerja ngurusin orderan suami, jadi benar-benar waktu teh nggak ada yang kosong gitu. Nah itu awalnya terjadi udah di bawah santai. Setelah di bawah santai mah ternyata kan hamil, alhamdulillah. Jadi intinya ya udahlah, di bawah santai aja lah. Omongan-omongan kayak gitu mah emang sih nggak gampang ya ngomong gitu ada di bawah santai, tapi kan harus berusaha gitu ya, berusaha lah. Jadi misalnya nih ada yang ngomong kayak gitu, kapan kamu hamil, kapan nambah lagi, misalnya kapan kamu hamil, naon mana rek mere orang jang iya biaya persalinan kan. Jadi dia berhenti untuk bertanya kapan hamil. Kalau pertanyaan kayak si ibu tadi, kapan kamu nambah lagi anak cewek, naon mana rek bantuin gitu, rek mere iya persalinan anak perempuan aku gitu. Ya gitu aja, santai aja lah. Iya, bener nggak? iya. Jadi emang sekarang mah agak santai lah ya, karena juga apa sih dipikirin, 2 anak sudah cukup. Dua anak lah aku juga. Nah emang sih, aku juga sekarang 2 anak cukup cuy. Emang nggak mau Soalnya nambah kan- lagi. Soalnya kan pasangan laki-laki perempuan. Enggak pasangan juga. Kalau kalau misalnya anak, di- misalnya cewek, Gimana? ya kalau misalkan anak cewek-cewek semua atau cowok-cowok semua, enggak sih, aku mah nggak mau nambah lagi 2 anak cukup karena biaya hidup tinggi coy. Ya itu. Ya itu salah satunya, betul. Bener gitu. Kecuali ya suami saya jadi presiden direktur now. 4 anak cukup. Amin. Amin. Amin Bu, yang terbaik aja ya buat kita mah. Pokoknya mah kita udah memutuskan yang terbaik untuk hidup kita sendiri gitu ya. Mau 1 anak, 2 anak, 3 anak, nggak punya anak, terserah lah ya. Yang hidup-hidup dia, hidup-hidup kita gitu ya. Cuman itu aku kurang suka sih, maksudnya tidak sependapat ya sama child free ya. Iya. Dan ya nggak suka juga sama si influencer itu, kenapa dia harus menggembar-gemborkan seperti itu. Tapi mungkin karena emang budaya dia di sana kali ya. Ya mungkin bisa Budaya. jadi. Jadi dia berani speak up gitu. Kalau Iya. misalkan dia tinggal di Indonesia, kayaknya dia nggak akan mungkin berani lah ngomong kayak gitu. Bener nggak? Mungkin terlalu terlalu pinter juga sih orang. Jadi mikirnya terlalu tapi nggak tahu Iya. dampaknya kayak gimana gitu buat dirinya Tapi kalau sendiri. dia tinggal di Indonesia mah kayaknya nggak mungkin deh Bu, karena pasti orang sekitar pasti ngebully dia dah, pasti. Di Ya sini kan? nyinyir ya Bu. Ngomongin kan, misalkan dia temennya siapa pasti ngegosipin dong, ya kan? Karena budaya kita nggak itu, bener nggak? Ya kan? Kecuali ya itu kalau di luar negeri kan emang budayanya kayak gitu ya, nggak akan ikutin ya, santai aja hidup. Ya, emang kan kalau di luar negeri kan orangnya masing-masing kan, Iya. ya kan? Lu gue kan, dan kayak di sini kan, di betul. mana-mana tuh ada. Jangan salah, kalau di Indonesia mah bener nggak? Iya. Meskipun itu rapat pasti semua saya tahu, bener nggak? Pastilah apa yang nggak ada di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia dia kayaknya nggak mungkin lah berani speak up kemana-mana tentang child free itu, karena kan belum ada juga ya yang berprinsip kayak gitu. Tapi kalau yang berprinsip nggak mau nikah ada loh, Cek. Ya pastilah ada. Ada kan artis juga ada. Itu loh, Leoni. Oh itu nggak mau Tahu nikah, itu nggak mau nikah. Sama Vicky Burki ya. Kalau itu sih komitmen dia nggak mau nikah katanya kan. Nggak mau nikah aja. Baru apa, kalau ini kan topik baru ya, belum ada kan? Iya baru-baru, karena kan baru ada sebulanan ke belakang lah. Gitu aja lah. Kalau
pendapat aku mah jangan diikuti. Tapi terserah juga sih ya, tapi itu kalau misalkan kalau pilihan kalian kayak gitu ya terserah sih. Dampaknya ke depannya ya kalian yang akan terima. Ya kan, benar nggak? Iya sih. Gitu. Jadi Jangan gitu kan. Jadi intinya mah ya gitu aja lah Bu ya, kita kan sebagai perempuan juga gitu ya, kita punya takdir yang harus bukan takdir sih, emang kodrat ya, kodrat wanita, kodrat wanita melahirkan gitu ya, untuk Dan punya anak, menyusui. gitu kan. Nah itu masih kembali lagi ke pilihan masing-masing ya, walaupun tidak dibenarkan gitu oleh kita gitu yang udah punya 2 anak. Tapi intinya kalau punya anak fun lah ya, hidup kita jadi lebih berwarna gitu, nggak monoton. Emang sih kadang gue mikirnya stres gitu ya ketika anak well gitu, ketika kerjaan menumpuk, ketika udah duit benar teh. Memang sih pusing gitu, tapi setelah misalnya segala sesuatu kan jadi lupa ya, ketika misalkan kita main terus si anak tuh membuat kelucuan tersendiri gitu ya. Iya. Bener, kelucuan tersendiri, atau misalkan tiba-tiba dia meluk, nyium. Iya. Kan itu sesuatu yang kalau menurut aku bener-bener yang surga dunia lah menurut aku mah, bener dah. Kalau misalkan anakku manis banget di depan kita, bener tuh. Iya. Tapi anakku yang pertama ya Bu ya, dari dulu sampai sekarang sukanya tuh gini, aku sayang bunda, kayak gitu. Aku sayang bunda. Anak ngomong gitu kan perasaan kita padahal tadi teh baru dimarahin teh, kamu ya nggak mau belajar. Langsung nggak lama teh, bunda aku sayang bunda, ya kayak gitu kadang beberapa kali gitu. Jadi we nggak jadi marahna, langsung kan ya kan. Ya hal-hal kayak gitu loh, momen-momen kayak gitu kan yang nggak bisa kita dapatkan kalau kita cuma berdua sama suami, bener nggak? Iya, itu kan ada lebih berwarna lah gitu untuk menjalani hidup gitu ya Bu ya, nggak terlalu gimana? Iya, jadi ada semangat buat kayak nyari uang kayak gitu kan. Kalau ada ya seperti itulah. Ya kalau buat cowok nih, misalkan punya anak, ini lebih semangat kerjanya kan, maksudnya kan mikirin anak kita nanti gimana nih, makan apa gitu kan ya. Ya tabungan kita juga nanti gitu ya, buat di akhirat gitu kan, anak yang soleh gitu ya, amal jariah, intinya amal jariah. Jadi kita harus punya dong, kok setelah kita meninggal kita terputus tuh amal semua terputus. Kalau misalkan kita punya anak soleh kan masih mengalir, ya enggak? Ya amin ya Allah. Gitu, jadi janganlah diikutin paham kayak gitu. Kalau menurut aku ya, itu kan pandangan kita ya, pandangan kita seperti ini gitu. Kecuali ya di KB, kalau di KB sih nggak masalah ya Bu. Itu kan untuk mengendalikan populasi, kalau KB terlalu banyak juga nggak bagus gitu. Kalau kita banyak anak terus misalkan perekonomian kita nggak bagus juga kan kasihan juga. Kalau ini menurut aku ya, bisa-bisa kan emaknya nggak waras kalau aku pribadi. Kecuali kalau duitnya emang banyak gitu, terpenuhi, ya banyak anak ya nggak masalah, bener nggak? Iyalah kan? Nah gitu, jadi ya udahlah, itu mah paham di luar negeri udah beda, kita mah di Indonesia, bener nggak? Nah, kalau di luar negeri mah kan bebas ya. Iya bebas. Ada lesbi, ada boleh nikah. Bayang nggak sekarang kalau misalnya penduduknya tuh ada gay,
lesbi, terus teh nggak mau nikah. Ya udah 2030 udah punah meureun dunia, bener tuh. Kena covid, misalkan yang ada kena covid meninggal, nggak ada lagi populasi. Oh iya, iyalah Bu. Iya kan. Mm-mm. Yang penting mah ikutin aja tuntunan agama, betul. Terus kan kodrat perempuan kan menyusui dan melahirkan. Mm-mm. Kalau misalkan kalian nggak mau merasakan itu, ya salah sih. Tapi melahirkan itu kan kenikmatan tersendiri juga ya kan. Oh, Hamil melahirkan nikmat sekali. diri yang tidak bisa diulang ya kan. Apalagi pas anak lahir, bener nggak? Mm-mm. Bahagianya tuh bener-bener ngelihat first love itu kan, ngelihat Iya. anak, bener nggak? Iyalah. Sedih, seneng, bukan sedih sih maksudnya, bahagia yang terharu gitu gini. Ya kan, lihat anak nangis itu kan baru pertama kali itu momen yang paling Mm-mm. terdahsyat sih menurut aku. Oh, Sayang aja kalau kalian perempuan melewatkan hal-hal kayak gitu ya. Belum Sayang lagi aja. pahalanya ya Bu. Apalagi pahalanya jangan ditanya lagi. Ya, ya pastilah. Kita makan udah merasakan ya, double lagi. Tebar sok sekarang yang cowok aja pengen jadi cewek kayak si Lucinta Luna, bener nggak? pengen hamil, coba masa kita yang bisa Halu hamil ya. Nggak mau. hamil kan Akhir dunia. bener. Aduh, ini ya itulah ya, kembali lagi ke diri masing-masing. Tapi kan kita udah ngasih saran, tapi lebih baik jangan gitu ya. Itu aja, jangan. Nah, ini kayaknya ngobrol-ngobrolnya udah cukup lumayan panjang ya Bu. Nanti kita sambung lagi. Untuk sekarang kita akhiri dulu. Nanti boleh kalau ada yang mau komentar langsung aja di kolom komentar ya. Dan untuk Ibu terima kasih waktunya menyempatkan malam hari ini. Tahu nggak? Ini adalah jam berapa, 12:30 ya? Setengah satu. Betul, aduh aku terima kasih banyak waktunya ya. Ya, Nanti kalau misalnya ada yang mau mampir ke channelnya Ibu Fitrias Damayanti di sebelah ini, yang gorgeous ini, silakan, nanti ada di kolom description box-nya. Ya seperti itu. Untuk kali ini terima kasih banyak ya teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga Fitri yang udah mampir kali ini. oke. Oh ya, ini juga bakal di-upload di YouTube aku ya. Jangan lupa juga mampir di channel Ibu apa? Tati Crafty. Nanti kita saling tulis aja ya di situ. Ada aku tulis di sini ya. Hmm. Itu channelnya bagus banget, banyak Oh. banget, dan Oh, ide yang belum. kalian benar loh. Iya, belum banyak, namanya juga baru buka. Beda lah ya sama yang udah expert. Itu kreatif banget loh guys, benar. Aduh, alhamdulillah. Subscribe channelnya ini Crafty ya, tapi Crafty ya. Dan juga subscribe untuk Ibu Fitria 1985. Ketahuan tahun lahir. Ya nggak apa-apa lah. Iya betul. Kan kalau aku kan orang yang jujur gitu. Ya begitulah. Ya udah kalau gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Belum.